Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, pertama kita akan lihat dulu untuk gold ini sesuai dengan pembahasan kita pada video weekly kemarin, ya dimana dia mengalami kenaikan ya, atau melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk si gold ini dia mengalami gap up pada saat pembukaan pasar gitu. Jadi dari 1834 ya, dimana ini ada harga tertingginya, dan kemudian dia closing itu kemarin di level harga 1831 ya. Lalu dia open lagi itu di harga kurang lebih di 1849 ya, jadi hampir 1850-an di opennya. Dan ini gap upnya lumayan besar ya, kalau saya lihat ya, kurang lebih itu sekitar 180 pip, jadi hampir mencapai 200 pip untuk gap upnya. Nah, nggak cuma gold doang yang gap up sebenarnya. Jadi beberapa komoditas ya seperti gas, oil ya, itu juga mengalami gap up juga ya, kalau kita perhatikan ya, terutama oil ya. Di situ juga ada gap upnya. Nah, ini disebabkan karena ada isu perang ya, bukan isu perang sih, tapi memang betul ya, ada perang di Hamas, antara Hamas sama Israel ya, itu juga jadi penyebab utamanya, sehingga cukup mengganggu beberapa pasokan ya, seperti makanan maupun gas ya, ataupun oil ya, dan beberapa lini lainnya itu cukup terganggu di antara negara-negara yang terkait ya dengan negara yang sedang perang tersebut gitu loh. Makanya memang gold ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Kalau menurut saya memang momennya cukup pas ya, dimana harga gold ini lagi di bawah-bawahnya ya, kemudian dia ada perang ya, ada kabar perang ya, itu gold itu langsung naik ke atas. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan, kalau kita perhatikan ya, juga dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk membeli atau memarkup ya si harga gold ini sendiri gitu. Oke, kemarin gold itu baru selesai nutupin PR-nya yang ada di sini ya. Ini PR gold itu udah selesai. Sekarang dia ada PR lagi nih di sini gitu. Nah, ini tuh jadi breakaway gap gitu. Jadi kalau breakaway gap itu artinya gap itu nggak ditutup dalam waktu 1 hari atau dalam waktu 24 jam gitu. Ini udah lebih dari 24 jam dan gap itu masih ada, maka saya sebutnya itu adalah breakaway gap. Tapi kalau kalian punya sebutan lain ya, boleh kalian komen di kolom komentar ya. Oke, untuk saat ini memang secara sentimen dari pasar itu sendiri itu masih bullish untuk gold itu sendiri ya. Kemarin saya juga ada share ya mengenai beberapa berita untuk antara perang Israel sama Hamas ya. Bahkan ada bantuan Amerika juga kalau kita perhatikan sini ya. Oke, jadi ini ya, kalau saya lihat ya, ini juga masih bullish untuk gold. Dan targetnya itu di mana sih? Kalau kita lihat berdasarkan dengan technically di daily ya, itu kita pernah bahas juga sebenarnya di video weekly. Nah, ini kita coba tarik ulang lagi. Kalau di sini kita ambil ada di level harga kurang lebih 1878 sampai 1894 gitu. Karena ini merupakan area swing terakhirnya dia, ya swing high terakhir. Ini swing low yang terakhirnya dia gitu, atau ini kita hitung berdasarkan dengan current trendnya si gold ini sendiri gitu. Oke, kita akan nemu ini di 1878 sampai 1894. Nah, untuk saat ini si gold ini sedang berada di area Fibo 38.2, yaitu kurang lebih di 1862 ya, sampai 1863 gitu. Ini berdasarkan dengan daily-nya dia. Jadi daily-nya ini kalau dia berhasil close di atas 1862 ya, close di atas 1862 itu berarti yang di sini ya, itu artinya dia akan melanjutkan kenaikan dengan target harga itu kurang lebih di sini, itu di 1878 ya sampai 1894 kembali gitu. Jadi ya kalau kita lihat memang masih bisa sih nyentuh ke sana gitu. Soalnya memang kemarin itu juga kalau kita lihat di sini ya, ini masih bullish untuk candlenya. Dan di sini juga ada hammer ya. Memang ini hammer cukup kuat juga. Jadi masih kuat lah untuk si gold ini. Tapi yang menutup kemungkinan ya, kita nggak tahu ya, lagi kondisi pasar seperti ini, no one's know ya. Bisa aja si gold ini turun lagi ya, untuk menutup apa? Nutup gap yang ada di bawah sini gitu, yaitu kurang lebih di 1831 ya, poin 65 gitu. Oke, itu kita masih lihat dulu ya. Jadi kalau mau sell pun ya sebenarnya agak riskan, dan kita boleh lihat di 4 jam ya untuk selling point sebentar.
Nah, ini sorry bukan 4 jam ya, 30 menit. Nah, oke, saya mau jelasin dulu sebentar sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai 4 jamnya ya. Jadi di TradingView ini ya, kemarin saya dapat beberapa DM. Kalau di TradingView ada gapnya ya, grafiknya nih ya, grafiknya ada yang punya gap ya, contoh gapnya tuh kayak gini ya, ada yang menampilkan gapnya, ada juga yang tidak menampilkan gapnya ya. Salah satu contohnya tuh kalau kita pakai broker dari Oanda kan, soalnya kalau kita ketik di XAUUSD di TradingView ini tuh ada muncul nih broker kan, kayak ada dari Oanda ya kan, terus ada Forex.com, ada FX Open, Pepperstone ya kan, 8cap atau ICE, Saxo dan lain sebagainya gitu. Yang di sini ini adalah broker ya. Ini adalah broker yang ditampilkan ya, akan menampilkan si chart dari si XAUUSD gitu. Oke, jadi ini adalah broker ya, ini adalah instrumennya gitu. Jadi contoh misalkan kita mau pilih apa, XAUUSD Gold ya dari broker Oanda, berarti ini kita akan menampilkan chart dari si gold ini ya, chart gold ini dari si mana, dari si broker Oanda ini begitu. Atau kalau misalnya kita pilih XAUUSD dari Pepperstone, berarti kita akan menampilkan chart si gold ini ya berdasarkan dari brokernya si Pepperstone itu sendiri gitu. Nah, kalau dari Oanda memang tidak punya gap sama sekali gitu. Jadi kalau menurut saya dari dulu ya, Oanda itu memang ya bisa dikatakan dia nggak punya gap lah gitu. Brokernya itu selalu main rapi untuk chartnya. Memang ya sebenarnya agak bahaya gitu kan, tapi ya itu kan kebijakan atau keputusan dari si pihak broker itu sendiri gitu. Nah, kalau kalian melihat ada gap di TradingView itu kalian bisa pakai broker lain ya. Kalau di sini saya pakainya Pepperstone. Nah, Pepperstone ini ya lebih realistis lah, kalau ada gap dia akan bilang ada gap gitu ya. Walaupun nggak diperbagus ya, memang realita pasar tuh begini gitu loh. Jadi kalian boleh nih pakai si Pepperstone ini kalau mau lihat gap-gapan ya, atau kalian mau cek pasar ya kalian boleh pakai si Pepperstone. Oke. Ya, itu informasinya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, untuk si 30 menit ini ya, itu trennya masih uptrend semua ya. Bahkan kalau kita lihat ini ada best di sini, dia juga bikin best lagi yang di sini ya kan. Nah, kemarin itu saya ada katakan untuk si gold ini sendiri ya, mana kalau kita lihat di sini Telegram ya. Jadi Telegram ini saya ada katakan gold selama belum break dari 1855 masih ada potensi retest ke 49 sampai 45 kembali gitu. Nah, artinya kalau kita lihat ya kemarin 1855 ya, 1855 itu kan ada di sini ya. Nah, 1885 di sini gitu. Dia sempat retest muncul sampai ke 1845 gitu. Kayak berarti kan udah selesai 49 ya kan, 49 saya juga udah ambil ya kan. 49 saya udah ambil untuk take profit. Nah, 45 juga udah saya ambil gitu. Jadi udah clear semua untuk area ini gitu. Sekarang kalau kita lihat untuk si gold ini sendiri, dia udah break dari 1855 ya. Dia udah break dari area ini, lalu dia melanjutkan kenaikannya ya. Jadi kalau kita perhatikan begitu. Nah, ini kalau kita lihat nih, untuk saat ini pun kalau kita perhatikan ya dia masih bikin best ya, belum ada clear directionnya lagi, walaupun secara pergerakan dan sentimen itu masih bullish untuk si gold itu sendiri gitu. Ingat, masih bullish ya. Ini ada best sih sebenarnya, di sini ada best kurang lebih. Kalau untuk best itu di level harga 1864.5 sampai 1867 gitu. Ini bisa kita jadikan sebagai scalping sell, tapi jangan di 62 kalau saya boleh tahu ya. Maksudnya kalau saya boleh saran gitu, kalau kalian mau ambil ya paling di 64 ya, atau di 65 ya kan. Nanti SL kalian bisa tahu di 67 atau 68 apa yang aman gitu asetnya gitu. Karena kalau kalian mau taruh aset di 69 nanggung gitu, mendingan kalian langsung ambil di 70 atau di 73 sekalian gitu. Itu lebih better ya gitu. Makanya kalau saya lihat memang potensinya itu masih kenaikan, tapi nggak nutup kemungkinan besar dia untuk retest kembali ke harga sini, low-nya dia, swing low-nya dia di 1860. Kalau saya perhatikan untuk gold ini ya, selama dia masih bertahan di atas 1860 sampai 1856 ya, atau lebih tepatnya di atas area breakout dia di 55
itu dia masih akan melanjutkan kenaikan ke atas lagi gitu. Jadi intinya dari gold ini adalah dia harus bisa bertahan di atas 1855 untuk buy ini terus push ke atas ya selama dia bertahan di atas ini gitu. Nah oke, itu untuk gold ya. Berarti kita tahu nih kalau gold ya arahnya kemana. Nah kemudian untuk DXY, nah ini kalau kita lihat dia belum bisa nih break dari area Fibonacci golden ratio-nya dia di Fibonacci retracement, yaitu di 61.8 sampai 50 ya. Itu kurang lebih 106.5 sampai 106.4 gitu. Ini tanggal 9 punya grafik ya. Kalau kita lihat sini ya sesuai dengan yang kita katakan, dan dia mulai retest lagi nih ke 105 gitu. Nah ini yang membuat si gold ini semakin naik gitu ya, karena DXY ini turun, goldnya naik gitu ya. Walaupun ya sometimes kalau kita lihat memang di keadaan seperti ini bisa aja sih gold sama DXY ya berada sama-sama di zona hijau, tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi ya kita lihat sih lah masih ada korelasi, tidak korelasinya antara gold sama DXY itu masih ada gitu, walaupun kecil kemungkinan. Itu kan worst case nya adalah mereka sama-sama berada di zona hijau, artinya DXY naik ya kan, gold juga ikut naik gitu. Oke, kalau untuk DXY sendiri dia masih berada di area support ya. Ini support levelnya dia yaitu di level harga 16.0 ya sampai 105.96 gitu. Ini support levelnya untuk si DXY sendiri. Nanti untuk next supportnya itu ada di sini, kurang lebih itu di level harga kok saya kira pernah ambil di sini itu di 105.75 ya sampai 105.65 ya, back to support yang waktu itu dia breakout ya. Ini yang kita selalu katakan ya, kalau untuk DXY selama dia berada di atas 105.6 dia masih uptrend gitu. Oke, itu ya untuk pembahasan hari ini. Memang nggak begitu banyak perubahan mapping, cuma saya mau kasih tahu aja mengenai sentimen-sentimen dan potensi pasar akan terjadi gitu. Kalau mengenai news hari ini sebenarnya sih ya nggak begitu banyak news ya. Yang banyak news itu besok hari Rabu, ini kan hari Selasa ya. Selasa itu nggak begitu banyak news ya, bahkan ini bintang 2 semua ya untuk news ya, aman gitu ya. Justru besok ini cukup banyak news. Besok ada laporan inflasi ya dari euro ada ya kan, besok udah dari euro ada nih euro, kemudian ada dari USD juga gitu. Oke, jadi besok kita harus hati-hati nih ya, mulai besok. Hari ini juga harus hati-hati gitu, dan sama dari kemarin sih karena lagi perang-perangan gitu kan ya. Jadi pasar itu bisa aja spike ke segala arah gitu, tapi sentimen memang masih cenderung untuk melakukan kenaikan gitu untuk gold. Oke, jadi gitu ya dari saya. Kalau kalian punya pandangan lain atau masukan, boleh banget kalian share di kolom komentar. Nanti akan kita bahas, dan kita kalau misalnya kalian punya insight juga, kalian boleh share ya. Siapa tahu ya kan dari saya maupun teman-teman JTID lainnya bisa sangat terbantu dengan insight-insight baru dari kalian yang belum saya sebutkan di sini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.